Indonesia merupakan negara kepulauan, salah satunya Pulau Pramuka yang terletak di Kepulauan Seribu. Pulau Pramuka menyimpan keindahan birunya air yang terhampar luas membentang laut tersebut. Nama saya Komeng. Saya berdomisili di Pulau Pramuka, RT 01, RW 05. Saya sudah 20 tahun di Pulau Pramuka. Pramuka tuh dulu terkenalnya namanya Pulau Elang. Nah, berganti namanya dengan seiring aktivitas setelah Pramuka menjadi permajaan. Dulu masih zaman Pandu namanya, beralih menjadi nama Pulau Pramuka. Nah, Pulau Elang ini juga punya sejarah. Pulau yang paling terbanyak burung elang bondolnya. Ya, elang bondol salah satu maskotnya DKI. Terkait masalah keseharian masyarakat di wilayah Kelurahan Pulau Panggang, khususnya di Pulau Pramuka, alhamdulillah saat ini yang notabene adalah di orde lama itu, orde baru itu boleh dibilang pencapaiannya 80% profesinya nelayan. Salah satu destinasi wisata yang unik, salah satunya tempat pengembangbiakan penyu. Nah, ini salah satu hewan primata yang sangat dilindungi karena dia hewan yang sangat unik, termasuk hewan yang menjadi salah satu hewan yang peninggalan di zaman purbakala. Karena hewan ini adalah hewan appendix yang memang mempunyai undang-undang yang sangat dilindungi. Menjadi salah satu daya tarik untuk para wisatawan yang sekedar berkunjung ingin mengetahui tentang penyu itu sendiri. Kemudian ada beberapa dari beberapa fakultas kemahasiswaan yang melakukan riset dan penelitian atau mereka melakukan kuliah lapangan. Nama saya di sini adalah Basri. Saya itu masih terbilang salah satu masyarakat yang dilibatkan langsung untuk pengurusan si penyu ini. Jadi saya dibilangnya itu mitra konservasi. Nah, saya setiap harinya di sini yang akan menjaga ataupun mengurusin si penyu tersebut. Oke. Taman Nasional berdiri di sini sejak tahun 80-an, ya. Sejak tahun 80 itu kan yang berbasis lebih ke CSR ataupun dari WWF dulunya. Setelah di tahun 90-an ke atas baru diserahkan ke pihak Taman Nasional ataupun Kementerian Kehutanan. Nah, dulu itu wisata masuknya itu sejak tahun 90-an yang lebih ke pembelajaran, yang lebih ke konservasi. Wisata umum belum masuk,
ke Kepulauan Seribu. Masuknya wisata umum ke Pulau Seribu itu sejak tahun 2000-an. Seperti itu. Saya klarifikasi dulu, sebelumnya kita nggak bisa dibilang sebuah penangkaran. Yang pertama itu adalah karena kita sampai sekarang itu belum bisa membudidayakan, memperbanyak secara langsung. Artinya kita tuh belum bisa kita kawinkan si penyu ini di satu wadah, karena sampai sekarang ini kita klaim si penyu ini masih memiliki sifat yang namanya alami. Dia reproduksinya itu maunya di alam, bertelurnya di alam. Nah, peran kita di sini sebagai konservasi hanyalah memindahkan telur dari alam dengan cara pencarian telur di musim-musim tertentu, biasanya di Kepulauan Seribu ini. Untuk manajemen yang kita lakukan di sini adalah tahapannya yang kita ulangi lagi. Yang pertama itu adalah si penyu ini kita akan pencarian telur, karena secara penelitiannya bahwasanya si penyu ini punah itu nggak cuma karena alam penyebabnya, tetapi masyarakat di wilayah tersebut yang masih kurang menyadari, masih kurang sadar lah bahwa si penyu ini lambat laut kalau misalnya kita konsumsi telurnya, kita konsumsi dagingnya, ataupun karapasnya dijadikan sebuah perhiasan ataupun aksesoris, yang sehingga lambat laut si penyu ini akan semakin punah. Nah, faktor pertama kepunahannya dia itu selain dari faktor alam, yang pertama itu adalah si penyu itu tidak bisa kita budidaya. Hampir seluruh dunia ini para profesor ahlinya belum bisa menemukan metode sehingga si penyu itu bisa diperbanyak secara sengaja, secara langsung. Kalau kita kasih gambaran, si penyu sama si kura-kura satu famili, satu keluarga. Yang membedakannya itu adalah si kura-kura itu masih bisa kita budidaya dan habitatnya masih banyak di alam. Karena si kura-kura itu sifatnya dia masih bisa diperjualbelikan, karena kondisinya masih kita perbanyak. Nah, kalau si penyu ini tidak bisa diperbanyak, tidak bisa dibudidaya, sehingga dari kementerian kita ini sudah menetapkan bahwasanya si penyu ini salah satu hewan grade 1 untuk perlindungannya. Seperti itu. Yang sehingga dari 6 spesies penyu di Indonesia ini ada berapa spesies penyu yang sudah jarang terlihat lagi di perairan Indonesia. Kalau saya mau contohkan itu ada berapa penyu yang sudah mulai hilang, itu penyu belimbing. Penyu belimbing itu adalah penyu paling terbesar di dunia yang dimiliki oleh Indonesia habitatnya. Tapi disayangkannya itu adalah sekarang ini kita jarang menemukannya lagi penyu belimbing. Air si penyu ini mesti diganti per harinya itu 2 kali pergantian air minimalnya, di pagi hari sama di sore hari. Lebih dari 2 kali lebih bagus. Pertama itu adalah sebelum dia makan, setelah dia makan dan dia mau tidur menjelang malamnya, itu mesti diganti juga airnya kalau bagus. Kenapa? Karena yang namanya sebuah air itu kalau kita berbicara mengenai salinitas ataupun pH-nya itu akan berubah setiap jamnya gitu. Terus yang keduanya, karena kita memberi makannya itu dengan menggunakan daging ikan, sehingga kalau kita biarkan ikan itu mengendap dalam waktu yang berjam-jam, itulah yang akan menimbulkan bakteri yang akan tumbuh di si penyu, sehingga si penyu itu terlihat sakit dan tidak mau makan lagi. Kematian yang akan terjadi. Alhamdulillah saat ini ada salah satu investor penangkaran budidaya kuda laut. Nah, ini unik juga. Alhamdulillah dia sudah masuk kategori Appendix 2. Jadi hewan yang bisa direproduksi untuk diperjualbelikan, namun melalui hasil proses budidaya. Nama saya Abdurrahman Alidrus, saya adalah Direktur PT Haima Global Nusantara, yang mana secara khusus perusahaan ini bekerja hanya untuk komoditi kuda laut. Ya, nah, alamat kami di Kepulauan Seribu,
tepatnya di Pulau Pramuka. Awal mula adanya budidaya ini itu karena adanya permintaan dari negara luar negeri ya, khususnya Cina yang saya maksud. Barang tersebut itu ternyata masuk ke Appendix 2. Yang dimaksud dengan Appendix 2 itu karena pemerintah khawatir tentang kelestariannya ya, tentang populasinya, sehingga harus diawasi dan dijaga oleh pemerintah. Jadi ini boleh diperdagangkan meskipun barang ini adalah masuk ke kategori Appendix 2 atau yang terancam punah, boleh diperdagangkan karena masih di Appendix 2. Jadi salah satu syarat untuk melakukan bisnis ini, pemerintah memberlakukan aturan supaya pengusaha itu membuat budidaya. Jadi boleh dibilang waktu itu ya terpaksa saya bikin budidaya. Nah, lambat laun saya tertarik dengan kuda laut itu sendiri. Di samping saya menjaga, juga saya mengingatkan kepada masyarakat umum supaya kita bisa nomor satu menjaga kelestariannya. Yang kedua juga jangan terjadi perdagangan yang secara ilegal, karena ini diatur oleh aturan pemerintah yang cukup kuat. Saya pikir terus kita kembangkan ini untuk budidaya ke depan ini. Tujuan budidaya itu nomor satu, karena background saya itu adalah pengusaha, ya jelas itu kita harus ikut tunduk dan patuh terhadap aturan itu sendiri ya. Jadi memang awalnya kita dipaksa untuk berbudidaya, namun setelah saya lakukan budidaya ini ternyata ada manfaat yang luar biasa. Kalau hasil budidaya itu kan kita bisa program, mau jumlahnya berapa, kapan kita mau panen, dan seterusnya. Jadi kemudahan untuk mendapatkan barang itu lebih mudah dibanding misalnya barang ini tidak masuk Appendix 2, kita harus mencari. Berarti kita nanti harus melihat cuaca, melihat kondisi alam, dan seterusnya. Jadi budidaya itu yang ketiga itu, dengan adanya budidaya justru populasi yang di alam itu nanti akan meningkat, karena kita salah satu kewajiban untuk melakukan budidaya itu di samping restocking istilahnya, mengembalikan ke alam. Nah, sebagian yang kita perdagangkan, sisanya adalah kewajiban kita untuk restocking tadi, seperti itu. Ada beberapa teknis, tapi secara umum itu mudah kok itu. Nomor satu adalah pakan. Jadi jangan sampai telat pakan. Kebetulan banyak referensi yang kita dapatkan itu di berbagai media atau buku, kita bisa baca tentang apa-apa pakannya. Itu nanti secara khusus bisa ditanyakan. Secara umum gambarannya barangnya itu mudah untuk pakan. Dan jangan sampai terlambat, itu untuk memicu pertumbuhannya itu sendiri. Kemudian yang kedua, masalah air. Air laut kita itu perlu difilter ya, karena banyak kandungan-kandungan yang merugikan kuda laut itu sendiri. Jadi ada yang kedua itu pemfilteran. Terus kemudian yang ketiga, harus ada yang menangani secara khusus.
Dia harus memantau, dia harus menjaga misalnya terjadi sakit atau hal-hal yang kira-kira ditemukan tanda-tanda ini tidak bisa berkembang biak dan sebagainya. Nah, itu ada yang menangani secara khusus. Untuk contoh kuda laut hasil budidaya yang sudah dipanen. Jadi nanti diekspornya dalam bentuk kering seperti ini yang sudah dijemur 2-3 hari kalau cuaca panas. Di Kepulauan Seribu tentang kelautan tetap tidak dihilangkan, namun seiring berkembangnya sumber daya manusia dan pola pikir yang semakin kreatif, ya alhamdulillah kembali lagi mereka sebagai pelaku budidaya juga masih tetap eksis, seperti budidaya ikan kerapu. Awal mulanya ada budidaya ini pertama adalah untuk tujuan mengurangi pengambilan ikan komunitas tinggi seperti kerapu ataupun ikan-ikan lain di alam. Jadi kegiatan ini salah satu program dari Kementerian Perikanan ya itu untuk mengurangi pemanfaatan ikan secara banyak di alam. Jadi makanya budidaya ini salah satu solusi untuk nelayan-nelayan ataupun orang-orang yang mau meningkatkan perekonomiannya di dunia perikanan. Ikan predator ini kenapa dibudidayakan? Pertama, peminat atau permintaan pangsa pasar yang sangat tinggi di Indonesia ataupun di luar negeri itu rata-rata ikan-ikan karnivor seperti kerapu ya itu sangat cukup tinggi. Terus bernilai ekonomis tinggi ya. Makanya kenapa tadi saya bilang dari awal untuk mengurangi adanya eksploitasi tinggi atau pengambilan pemanfaatan secara langsung di alam, kita ada yang budidaya ini untuk apa? Untuk mengontrol adanya pemanfaatan secara langsung tidak berlebihan. Makanya kita budidayakan. Selain itu ikan kerapu ini dibudidayakan juga cukup cepat untuk yang jadi hybrid ini ya, seperti kerapu cantang ataupun kerapu cantik seperti itu. Jadi sehingga karena nilainya ekonomisnya tinggi, terus juga budidaya juga gampang, terus juga tidak rentan sama penyakit. Ikan kerapu ini walaupun dia salah satu ikan predator tapi cukup diminati ya sama konsumer di Indonesia maupun di luar negeri. Yang harus perhatikan ketika kita membudidayakan ikan, pertama adalah manajemennya ya. Sebelum kita melakukan budidaya ini, kita harus mengetahui juga di sini sanitasinya seperti apa, pH-nya seperti apa, DO-meter seperti apa, kecepatan arus seperti apa, pasang surut seperti apa. Itu kita dari kekeruhannya seperti apa, kita akan perhatikan. Yang kedua adalah manajemen pakan. Manajemen pakan itu menentukan keberhasilan yang kita berikan kepada ikan. Jadi kalau misalnya ikannya itu
makannya biasa protein tinggi, ya kita harus memberikan yang berprotein tinggi gitu loh. Terus juga ada manajemen, nanti ada manajemen pencegahan penyakit ya, seperti pemberian antibiotik ataupun pemberian vitamin dan lainnya. Atau ketika ada ikan yang sakit, minimal kita harus mengurangi kontak langsung dengan ikan yang sehat. Kita ada manajemen itu.